Saudara, pemilihan umum 2019 menjadi pemilu di Indonesia pertama kalinya di mana pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan secara serentak. Apa dampaknya untuk Anda? Apa yang Anda rasakan sekarang? Banyak yang mengatakan bahwa akhirnya pemilihan legislatif menjadi kalah pamor dengan pemilihan umum presiden. Apakah Anda sepakat? Kita akan membahasnya dalam ruang demokrasi malam ini dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama saya Pak Hermawi Taslim, Wasekjen Partai Nasdem. Selamat malam Pak Taslim. Kemudian ada Mbak Dian Islamiati Fatwa, politisi PAN yang sekarang juga sedang maju untuk menjadi caleg DPR RI. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam. Dan juga ada Pak Badarudin Andi Picunang, Ketua DPP Partai Berkarya yang sekarang juga maju untuk menjadi calon anggota legislatif di DPR RI. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ingin berbicara dulu deh ke Pak Hermawi Taslim. Bapak dulu tahun 2014 juga sudah sempat menjadi caleg dari partai, mungkin bukan dari Partai Nasdem, dan sekarang Bapak sebagai wakil sekjen Partai Nasdem. Kalau Anda melihat apa yang Anda rasakan di tahun 2014 dan sekarang yang 2019, Anda lihat dari kader-kader Anda untuk dalam pelaksanaan pemilihan calon legislatif? Ya, tentu saja berbeda karena sistem pemilihan umumnya berbeda. Kemudian 2019 ini pertama kali sejak Republik ini berdiri, kita seluruhnya menjadi pemula. Kita pemula kembali dilaksanakannya pemilu serentak antara Pilpres, Pileg, dan DPD. Tentu akibat dari itu ada beberapa hal. Yang pertama, terbelahnya sumber daya partai. Karena toh ini semua partai yang mencalonkan. Terbelahnya sumber daya partai antara kampanye untuk partai, kampanye untuk diri sendiri, kampanye juga untuk Pilpres. Kalau tadi dikatakan Pileg kalah pamor, kalau pakai kacamata Jakarta, iya. Karena hampir semua media televisi, hampir semua medsos lebih banyak ke Pilpres. Tapi kalau kita ke daerah-daerah, terutama di luar Jawa, tidak sepenuhnya benar. Ya. Di daerah-daerah itu pemilihan legislatif, terutama proses pencalonan DPRD kabupaten, itu masih semarak dengan dinamika daerah masing-masing. Memanfaatkan media-media lokal atau datang memanfaatkan media lokal dan door to door, banyak sekali cara mereka, dengan kesenian, dengan macam-macam, memanfaatkan keluarga besar. Kalau saya lihat ada banyak perbedaan yang signifikan. Maksudnya memanfaatkan keluarga besar apa? Keluarga besar misalnya pada saat-saat sekarang mereka melakukan pertemuan-pertemuan keluarga besar, macam-macam. Tahun baru kah apalah, Natal apa, itu dimanfaatkan betul. Itu salah satu cara untuk menghindar, dalam tanda kutip, menghindar dari berbagai ketentuan-ketentuan kampanye yang relatif ketat. Menghindar dari berbagai aturan Bawaslu yang oleh kalangan tertentu dianggap absurd, tidak jelas batasannya. Akhirnya caleg-caleg itu banyak juga menghabiskan waktunya hanya untuk urus-urusan seperti itu. Misalnya caleg-caleg sekarang sering mendapat undangan verifikasi. Itu ada laporan dari masyarakat, mereka diundang. Padahal kalau ke Bawaslu itu tidak sebentar, kalau di daerah apalagi berkilo-kilometer, lalu sampai di sana dia harus antri, jadi habis waktunya. Oke, kalau melihat dalam pelaksanaan kampanye, ada perbedaan antara kampanye 2014 dan 2019, cara-caranya? Cara-caranya sekarang lebih modern dalam arti lebih banyak dialog, jumlah massa yang dikumpulkan tidak terlalu banyak, tapi karena mungkin perkembangan media sosial, saya lihat juga lebih efektif. Kalau dulu kan mobilisasi, orang diangkut pakai truk apa, sekarang hiburan-hiburan juga sudah relatif berkurang. Jadi relevansi dan substansi pesan yang ingin disampaikan oleh caleg, menurut saya tahun ini lebih mengena. Tapi itu tadi memang karena adanya Pilpres dan Pileg yang bersamaan, itu menjadi seolah-olah Pileg di hampir semua level kalah pamor, walaupun seperti saya katakan tadi, kita yang sering ke daerah tidak persis seperti itu. Secara umum ya. Oke. Secara umum ya. Saya ke Mbak Dian. Untuk 2019 ini adalah pertama kalinya Anda ingin menuju ke Senayan menjadi
calon legislatif dari PAN untuk ke DPR RI. Betul. Kalau Anda merasakan dengan mungkin kalau sharing-sharing dengan kawan-kawan di PAN, apa yang dirasakan? Apakah betul memang sekarang bebannya jadi jauh lebih berat jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya? Ya, memang benar yang dirasakan oleh kawan-kawan PAN ini adalah tidak fokus terhadap pencalekan itu sendiri dibandingkan dengan pemilu tahun 2014. Saya tidak pernah merasakan karena ini adalah baru pertama kali saya terjun di dunia politik. Saya mualaf politik. Tapi langsung ke DPR RI. Langsung ke DPR RI. Tapi sebetulnya kebetulan dapil saya adalah dapil DKI 2, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Nah, saya ada di Jakarta saat ini, jadi teman-teman sering meledek saya 24 jam di dapil gitu. Sepanjang tahun, kecuali kalau saya pergi ke luar negeri. Dan juga kalaupun saya ke luar negeri, itu ke dapil saya, kemanapun saya ke luar negeri adalah dapil saya. Bahkan seluruh dunia. Luas dari dapilnya. Bahkan dapil saya ini lebih luas dari Pak Prabowo atau Bapak Joko Widodo kan. Karena Pak Joko Widodo saya lebih besar. Nah, tidakkah mengenalkan diri Anda dibandingkan di bawah karisma pasangan Prabowo Sandi? Memang tidak mudah ya. Semuanya harus kita awali dari bawah. Saya percaya bahwa saya harus berkeringat dari bawah, meskipun misalkan ada beberapa simpul, di mana simpul tersebut adalah ketika ayahanda saya almarhum juga merupakan senator dari anggota DPD dari DKI, sehingga mudah sekali saya menghidupkan simpul-simpul tersebut. Kebetulan nama saya karena saya menggunakan nama Fatwa bukan berarti karena saya ingin melanggengkan sebuah dinasti, tapi kebetulan saja ini memudahkan saya untuk menghidupkan kembali. Dari modal dasar. Sebetulnya, dan kebetulan juga saya pernah bekerja di televisi pada tahun 90-an, mungkin Mbak Ratna masih masih lebih muda dari sekarang. Sehingga juga ketika saya turun ke lapangan, banyak juga masyarakat yang masih mengingat saya. Saya sebetulnya surprise sekali karena saya 17 tahun hidup di luar negeri. Sehingga saya merasa bahwa wah, susah sekali saya orang akan mengenal saya. Jujur saja saya sebetulnya cukup nervous untuk memulai dari bawah. Tapi saya percaya bahwa semuanya harus dilakukan dengan berkeringat. I have to sweat gitu. Jadi yang saya lakukan adalah dengan pergi ke kampung-kampung. Setiap RT itu saya datangi, saya salamin satu-satu. Betul sekali Bapak tadi mengatakan bahwa tidak, lebih ke substantif, dan terasa sekali ya engagement saya berdialog dengan mereka. Saya bisa memahami persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari, persoalan lapangan kerja, persoalan ekonomi, dan juga sertifikat tanah, persoalan banjir, kan kebetulan saya ada di Jakarta. Tapi sebetulnya juga karena saya menjadi anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, saya juga mendapatkan nilai plus juga, bukan itu saja, leverage-nya ketika misalnya Mas Sandi kampanye di dapil saya juga ikut. Kemudian karena saya tahu jadwalnya, biasanya saya diundang, Mbak, kebetulan Empok Nur hari ini ada hari difabel nasional, atau hari ini misalkan saya pergi ke Rumah Juang, kebetulan hari ini adalah hari gizi, dan Empok Nur dan Mas Sandi kalau kita ada di lapangan selalu menyebut caleg-caleg yang ada di situ. Nah, misalnya tadi Mbak Nani dari Gerindra juga dipanggil, disebutkan ini adalah caleg dari koalisi kami, dan ini ada Mbak. Jadi Anda membonceng promosi? Ya, sebetulnya tidak membonceng promosi, kami sebetulnya sama-sama bekerja. Karena di lapangan pun saya juga ikut mengkampanyekan mereka. Jadi ada simbiosis di sini. Baik, kita jeda sejenak. Kalau tadi Nasdem sudah bercerita, politisi PAN sudah bercerita bagaimana beratnya perjuangan pemilihan legislatif pada tahun ini. Bagaimana dengan Partai Berkarya yang ini merupakan pemilu pertamanya, pertarungannya? Kita akan kembali sesaat lagi.